Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengukur partikel yang telah didapatkan fotonya melalui metode SEM atau Scanning Electron Microscopy menggunakan aplikasi Imaging, yang kemudian datanya akan diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi Origin. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Imaging-nya, kemudian kita open atau buka si data SEM yang akan kita analisis. Kemudian kita akan pergi ke image. Kita ubah type-nya dulu ke 8 bit karena ini udah 8 bit, jadi kita lanjutkan ke analyze. Kita pilih yang set scale, kita pastikan distance in pixel, known distance sama unit of length sama known distance nya itu 0, atau agar lebih cepat kita klik to remove scale untuk mereset ulang data yang ada di sebelah sini dan oke. Setelah itu kita kembali ke analyze, kita pilih yang set measurement, kita centang yang add to overlay untuk memunculkan angka pada setiap pemberian garis yang kita tambahkan. Kemudian kita okekan. Kemudian kita ukur menggunakan garis yang ada di bawah ini atas skalanya. Kita tarik garis dari ujung ke ujung. Nah, kita pencet yang straight dulu. Kemudian kita tarik garis dari ujung sini ke ujung yang lain. Jangan lupa untuk menekan tombol shift agar garisnya terbentuk dengan lurus. Setelah itu kita ke analyze, kemudian kita set scale, kita ubah known distance-nya menjadi 50 dan ubah unit of length-nya kita ubah ke nanometer dan kita okekan. Setelah itu kita lanjutkan mengukur partikel yang ada di sini satu persatu dengan cara yang sama, yaitu menarik dari ujung ke ujung. Untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa panjang ukuran partikel tersebut, kita tekan Ctrl M untuk melihat datanya. Data yang didapatkan ada tulis area, min, max, angle, dan ada data length. Kemudian kita ke file, ke edit, kemudian fill. Nah, sekarang sudah ada tandanya. Kita lakukan hal yang sama untuk partikel-partikel berikutnya. Kita Ctrl M dan Ctrl F. Nah, sekarang sudah muncul angkanya. Kita lakukan hal yang sama hingga semua partikel yang ada di sini telah kita ukur. Ctrl M dan Ctrl F. Oke, karena bentuk partikel yang kita analisis itu berbentuk tak batang,
maka kita harus mengukur lebarnya juga. Kita mulai tadi dari sini ya, nomor satunya, maka kita ukur partikelnya juga dimulai dari sini. Kita ukur secara berurutan dari nomor 1 hingga nomor 50. Setelah itu kita mendapatkan data length sebagai berikut, di mana data length yang 1 sampai 50 itu data panjang, dan dari 51 sampai 100 itu data lebarnya. Setelah didapatkan data dari Imagy, kita salin ke aplikasi Excel. Kemudian data dari 1 hingga 50 itu merupakan data panjang, dan 51 hingga 100 itu data lebar. Karena yang terbaca oleh Excel itu dalam satuan ribu jadi 106.542, maka kita ubah menjadi satuan nanometer dengan membaginya dengan 1000 menjadi 106,542. Begitupun dengan data dari yang lebar. Kita akan menggunakan data rasio dengan cara panjang dibagikan dengan lebar. Kita enter. Kita otomatiskan datanya. Kemudian kita copy. Setelah itu kita pergi ke aplikasi Origin. Kita paste di sini. Kemudian kita plotkan dalam grafik histogram. Kemudian setelah disalin, kita plotkan ke dalam grafik statistik. Kita pilih yang histogram. Kemudian kita pencet di grafiknya, kita ke go to bin worksheet. Kita plotkan kembali data yang bin center dan yang count ke dalam kolom. Setelah dikatakan seperti ini, kita pilih lagi, pencet lagi grafiknya, dan kita ke analisis. Kita ke fitting, kemudian pilih yang non-linear curve, open dialog. Kita ubah kategori menjadi peak function. Peak function. Kita ubah fungsinya ke log normal. Kemudian kita ke advance, kita ke quantities, dan yang fit statistik, pilih yang R square. Sebenarnya ini digunakannya hanya untuk partikel yang sejenis, tapi jika tidak apa-apa.
tidak perlu mencentang si R square COD ini. Kemudian hit. Dan kita sudah mendapatkan data seperti ini. Kemudian kita gunakan data ini ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Untuk standar deviasi itu rumusnya adalah W dibagi 2, di mana W-nya itu 0,2114 dibagi dengan 2. Enter. Maaf, kita lupa menuliskan sama dengan. Enter. Kemudian kita gunakan juga untuk mencari polidispersitas. Caranya standar deviasi kita bagikan dengan XC, sama dengan standar deviasi dibagikan dengan XC nya bernilai 4,01341. Kemudian kita enter, dan untuk average nya kita hanya menggunakan data rumus Excel, yaitu average. Kita pilih yang ini hingga ke bawah sini. Untuk dan enter. Nah, kita sudah mendapatkan standar deviasinya sebesar 0,1057, polidispersitasnya senilai 0,026337, dan average-nya 3,995175 nanometer. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.